Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa silaturahmi antara DPD Partai Golkar dengan fraksi. Walaupun sebenarnya anggota fraksi ini juga pengurus DPD, tapi spesial DPD dalam konteks ini lebih khusus adalah ketua sekretaris yang kebetulan tidak masuk di dalam fraksi beserta mungkin kepengurusan gitu ya. Jadi ya pertama saya apresiasi bahwa ini adalah kegiatan yang positif untuk bisa dilaksanakan rutin. Saya kira itu akan lebih baik dalam rangka kalau bahasanya undangan itu optimalisasi fungsi dari fraksi, sehingga antara DPD dan fraksi itu terjadi harmonisasi yang positif terkait dengan agenda-agenda pembangunan yang menjadi ide dasar kita sebenarnya. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa fraksi itu adalah badan pelaksana kebijakan partai, sehingga khususnya di bawah ketua kita yang baru tentu ada ide gagasan-gagasan baru yang insya Allah tentunya itu positif untuk membawa Golkar kita ke depan bisa hadir sebagai dalam konteks pemilu kita sebagai pemenang, dalam konteks kita sebagai partai politik kita melakukan kerja-kerja politik untuk masyarakat. Nah, saya kira melalui ini sehingga terjadi harmonisasi baik dalam hal program-program ataupun juga hubungan secara emosional. Karena memang banyak terjadi antara DPD dan fraksi itu, kalau bahasa orang kita ini ajadah yang bercakutkan kayak gitu di daerah, saling serang menyerang dan saling padahal itu tidak produktif. Nah, makanya yang ingin kita bangun sebenarnya saya kira positif inisiasi dari ketua melalui forum ini adalah bagaimana melakukan harmonisasi dalam rangka optimalisasi fungsi dari fraksi sebagai badan pelaksana kebijakan partai, sehingga ide-ide dari partai sendiri bisa terimplementasi melalui itu kebijakan, melalui itu program-program, melalui itu jangkauan partai secara langsung, karena paling tidak itu yang paling mudah kita rasa untuk bisa masuk ke lini-lini masyarakat. Saya kira itu yang menjadi sangat penting. Nah, kemudian selanjutnya yang disampaikan oleh ketua, mungkin saya tadi hanya menegaskan saja harapan kita bahwa melalui seperti forum seperti ini nanti bisa dijadikan sarana untuk bisa menerima laporan-laporan seperti yang disampaikan oleh Sekjen. Kalau tadi Sekjen menyampaikan sesuai dengan PO Partai Golkar terkait dengan hubungan fraksi dengan partai, itu ada form yang harus diisi setiap bulan lah, Jen lah. Per triwulan gitu ya, per triwulan gitu ya. Nah, paling tidak mungkin hari ini saya kira untuk menjaga dan melatih kita semua juga untuk menjalankan PO tersebut, ya ada laporan-laporan paling tidak mungkin dari fraksi apa-apa yang sudah dilakukan baik dalam konteks reses ataupun yang diperjuangkan di komisi-komisi ataupun di badan-badan yang ada ataupun mungkin di yang lain. Yang itu sebenarnya spiritnya adalah bagaimana membawa nama Golkar itu positif, salah satunya di mata publik sebagai bagian daripada agenda perjuangan partai. Nah, makanya nanti saya kira itu sangat positif kalau ada laporan-laporan secara langsung, dan dalam hal ini mungkin ketua bisa mendengar saya kira. Di sisi lain juga itu yang dikatakan sebagai bentuk upaya bagaimana menilai sebuah loyalitas fraksi terhadap DPD gitu ya, dan juga kinerja tentunya terhadap kinerja dari masing-masing anggota fraksi terhadap
DPD. Nah ini nanti saya kira positif yang menjadi alat ukur juga. Jadi kalau ibaratnya DPD ini permainan sepak bola gitu ya. Jadi DPD ini kayak manajernya untuk menempatkan orang-orang di lapangan itu mana yang pas. Targetnya adalah menang kan kayak gitu ya. Nah saya kira ini menjadi forum ini saya salah satunya menjadi medan yang tepat gitu ya, salah satunya untuk bisa memaksimalkan fungsi-fungsi itu semua. Nah saya kira ya ini saya kira catatan yang positif, dan saya kira usulan saya juga tidak menutup kemungkinan setiap bulan bisa dilaksanakan, bahkan juga dalam bentuk diskusi kita bisa saja mengundang teman-teman misalnya akademisi misalnya, atau mungkin orang yang ahli untuk bisa berbicara di forum terbatas ini, memberikan masukan-masukan, ide-ide, sehingga ini bisa jadi amunisi atau bahan baku kita untuk kita bisa bertempur gitu ya di sidang-sidang di DPR. Tentu tema-temanya itu adalah tema-tema yang menyangkut tentang isu-isu yang lagi hangat terkait dengan daerah atau agenda-agenda yang akan dibahas di dalam pembahasan DPR tersebut. Ya salah satu contoh misalnya kayak bulan ini yang sangat di luar dari agenda reses itu kan kita ketahui bahwa ada pembahasan terkait dengan revisi perda kawasan tanpa rokok, ada penyertaan modal daerah, kemudian ada raperda terkait dengan pertanggungjawaban APBD 2020. Nah pertanyaannya adalah kawan-kawan fraksi sudah sejauh mana kemudian memberikan atensi atau mungkin lebih memberikan asistensi terkait dengan proses ini. Jangan sampai hal-hal yang strategis di sini sebagai fungsi legislasi di DPR kemudian kita ya cuek-cuek dan biasa-biasa saja gitu ya. Nah ini saya kira menjadi catatan penting buat kita. Nah kapan perlu memang agenda, kalau ada agenda seperti ini bisa saja kita tidak menutup kemungkinan bisa mengundang teman-teman yang mungkin sehingga bisa memberikan perspektif mungkin secara akademis ataupun secara praktis, sehingga itu bisa menjadi masukan buat kita dan itu bisa menjadi alat kita juga untuk bisa bertempur di forum-forum yang ada di DPR. Sehingga bahasa orang kita itu kan Golkar itu ada taringnya gitu. Taringnya itu pun kadang bahaya kekerasan aja kan kayak gitu. Tapi setiap apa yang disampaikan itu kalau bahasanya itu daging semua, kalau bahasa orang YouTuber ini kan, yalah Bang Irwan kayak gitu. Kadang bahaya sekedar membual atau tidak hanya sekedar kita berbicara kelihatan ada dari fraksi kayak gitu kan, atau kekerasan aja kan kayak gitu. Tetapi ada isi yang itu menjadi substansi dari kerja-kerja yang harus dilakukan oleh DPR sejatinya seperti itu. Nah saya kira itu bisa berkembang setiap tahun mungkin bulan. Izin kalau misalnya saya kebetulan diamanati juga sebagai tenaga ahli di fraksi, kalau misalnya dikasih amanat untuk bisa menginisiasi setiap kali pertemuan-pertemuan itu atau mencari tema, ya saya akan bisa bantu, saya akan kerja memfasilitasi hal-hal tersebut gitu ya. Nah kalau terkait misalnya teknisnya bagaimana honornya apa segala macam, saya kira nanti untuk orang yang diundang di sini saya kira nanti bisa dibicarakan secara teknis. Tapi paling tidak kita harus terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, seperti semangat